Gimana? Udah kayak anak gunung belum? Halo tetangga, tanya-tanya bareng Angga. 5 hal yang kalian perlu perhitungkan sebelum kalian custom furniture. Nikmatin kopinya dulu. Yang pertama, pastikan dulu nih furniture yang kalian mau pesen itu, kalian mau custom itu apa aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi dari yang sangat penting sampai yang kurang penting gitu. Jadi kalian bagi 2 kategori itu. Karena ini nanti akan berjalan dengan menyesuaikan budget kalian gitu. Yang kedua, pastikan dulu nih rumah kalian ini terbebas nggak dari serangga atau hama. Jadi kalian harus perlu tahu juga rumah kalian ini dulunya bekas apa, sawah kah, rawa, atau memang tanah merah gitu. Jadi itu juga kalian perhitungkan. Nah kalau memang ternyata banyak serangga atau rayap, kalian perlu antisipasi dulu nih, yaitu untuk penyemprotan anti hama dan lain sebagainya di sekeliling area rumah kalian. Karena furniture itu kita kan maunya pesan itu untuk jangka panjang, bukan yang baru setahun ternyata dimakan rayap gitu. Jadi itu juga kalian perhitungkan juga. Yang ketiga, speskan budget. Artinya kalian sudah memperkirakan budget. Budget ini disesuaikan dengan kebutuhan furniture yang kalian mau custom. Makanya tadi di poin pertama adalah mengkategorikan furniture yang penting dan yang kurang penting. Jadi istilahnya nanti kalau misalkan kalian terpentok sama budget, jadi kalian udah tahu kategori yang penting dulu nih yang diutamain. Kalau ada budget lebih, baru yang kurang penting bisa kalian custom gitu. Karena setahu kita ini custom furniture itu memang memakan budget yang cukup lumayan. Nah, sedikit orang tahu dan sedikit orang yang nggak tahu kalau custom furniture itu bisa memakan angka kurang lebih 10-30% dari nilai rumah kalian. Yaitu kembali lagi ke satu dari jenis material dan model yang kalian inginkan, karena akan menyesuaikan dengan angka budgetnya gitu. Nah yang keempat, selektif nih. Ini yang hal paling krusial, selektif dalam memilih vendor. Ya kalau di kita sih nggak mengharuskan kita, tapi kalau bisa ya di Singapura aja gitu. Disclaimer ya. Jadi kenapa tadi gue bilang selektif memilih vendor? Yang pertama, kalian harus cari nih 10 vendor lah maksimal 10 vendor yang menurut kalian bagus. Nanti kalian saring nih, dari 10 vendor itu kalian saring maksimal itu 2-3 vendor lah yang kalian memang benar-benar wah sesuai nih sama model yang kalian inginkan, wah sesuai nih dengan kriteria desain dengan rumah kalian, dan juga pengalamannya lebih banyak nih secara experience, dia bisa mengerjakan A sampai Z lah. Itu penting juga. Yang kedua, yaitu tadi bilang cek historinya, histori vendor ini ada masalah enggak, atau dia selalu mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Jadi kalau menurut di kita tuh masalah itu pasti ada lah. Artinya bukan masalah nipu atau bukan ya. Ini adalah masalah pekerjaan. Kadang ada miss sedikit, itu hal lumrah yang perlu dikomunikasikan. Jadi nggak bisa nutup soal itu. 3, soal dari pemilih vendor, selektif dalam memilih vendor adalah kalian diskusikan dahulu nih sama vendor yang kalian sudah seleksi. Kira-kira dengan kebutuhan kalian, mereka menyanggupi nggak dari skala layout, produksi, dan budgeting. Utamanya kan ada budgeting gitu. Atau bisa juga kalian coba cari referensi dari tetangga, saudara gitu, atau teman-teman kalian pernah membuat furnitur atau mengcustom furnitur dengan vendor tersebut atau tidak gitu. Itu biasanya hal yang paling mudah untuk diketahui di awal.
artinya menanyakan, atau kalian bisa langsung ke rumahnya. Kalau misalkan saudara kalian pernah buat dengan vendor A, kalian datang lihat hasilnya. Jadi jangan sekedar cuma hanya foto atau video, kalian juga wajib tahu. Nah, setelah kalian tahu nih vendor itu udah kompeten, jangan lupa kunjungi studio atau workshopnya agar memastikan lebih detail lagi bahan dan material apa yang digunakan oleh vendor tersebut gitu. Kenapa tadi gue bilang gitu, datengin studionya atau workshopnya, karena gini, karena banyak juga disclaimer ya, dalam tanda kutip adalah makelar tuh. Jadi dia tidak punya workshop, dia tidak punya studio, tapi lempar job lagi, pesatkan lagi. Ini nanti akan gue bahas di video selanjutnya soal ini. Ini hanya gambaran aja. Jadi biar kalian juga tidak terperangkap di jala yang salah. Oke? Yang terakhir, gunakan hati bosku. Jadi kalian bisa dari tadi 4 poin kalian udah saring, yang terakhir adalah kalian gunakan hati. Kalau kalian masih bimbang 1-2 vendor ini, kalian gunakan hati. Feeling kalian akan menentukan hasil. Jadi menggunakan feeling juga dan diskusi atau komunikasi. Si vendor ini dia terbuka nggak soal komunikasinya, asik atau enggak. Kadang ada yang komunikasinya itu kurang baik ya, jadi batin itu kayaknya enggak dulu deh. Nah, itu penting juga dipikirkan, karena kita bicaranya bukan saat kita customnya aja, tapi nanti after salesnya, setelah production itu terpasang, setelah penjualannya seperti apa, bertanggung jawab enggak, atau ada garansi atau tidak gitu. Jadi itu penting untuk kalian tahu. Nah, buat teman-teman, itu dari 5 hal yang kalian harus tahu dari sebelum kalian custom furniture. Itu ya, sekian, bye-bye dari gua.